Selamat bertemu semua, sudah masuk jam praktek bermain. Tiap hari kita akan praktekkan permainan yang paling seru tentunya, permainan tradisional dengan barang atau alat yang ada di rumah aja. Agar betah di rumah menghadapi COVID-19 ini tetap sehat, bahagia, dan berbudaya. Resep bahagia bermain untuk kali ini adalah bermain permainan tradisional dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Kita akan bertanya pada siapa ya? Siapa yang akan curhat tentang permainan kali ini? Iya, betul. Untuk kali ini ada seseorang yang akan curhat kepada kita tentang permainan tradisional, yaitu siapa? Dewi Di. Dia adalah seorang penyanyi, juga seorang pembuat buku yang sangat terkenal di Indonesia ini. Apa yang akan dia mainkan untuk kali ini? Mainnya di rumah seperti apa? Kita lihat. Halo semuanya, saya Dewi Lestari. Di saat kita di rumah terus aja kayak begini, pastinya banyak cara ya untuk mengisi waktu, untuk menghibur diri dan keluarga. Mau nonton, atau main games, atau baca buku, dan sebagainya. Tapi kita juga bisa mengeksplorasi permainan-permainan tradisional yang nggak kalah seru. Salah satunya, ini permainan favorit saya dan keluarga, adalah permainan congklak. Ya, congklak ini memakai papan, bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari plastik. Nah, lumbung-lumbung ini nanti kita isi dengan yang namanya kuluk. Saya nyebutnya kuluk. Ini permainan sangat edukatif karena ada unsur strategi, ada unsur matematikanya juga. Nah, kalau teman-teman mau tahu penjelasan lebih dalam mengenai permainan congklak, yuk kita dengarkan penjelasan sahabat saya, Zaini Alif. Permainan congklak, Dewi Lestari dan keluarganya bahkan jadi favoritnya, ternyata menyukai permainan congklak. Nah, congklak ini sebenarnya berasal dari mana sih? Nah, congklak ini berasal dari abad ke-7 dengan bukti-bukti yang menunjukkan ada di Mesir kuno oleh para arkeolog, terutama yang penelitian di daerah Matara di Ethiopia atau di sekitar Eritrea. Nah, menemukan congklak di antara mungkin 500 sampai 700 sebelum Masehi. Itu. Bukti permainan ini ditemukan juga di kota Gedera di Pemandian Romawi yang digali, di mana ternyata ditemukan tembikar atau potongan-potongan batu dan digali. Itu abad kedua dan ketiga Masehi. Mereka menemukan coakan-coakan dan disinyalir itu adalah permainan congklak. Permainan ini dikaitkan dengan aktivitas apa? Aktivitas pertanian. Jadi asal dari pertanian ini sebenarnya mungkin pengajaran ke anak-anak bagaimana dia menanam benih, menyimpan benih, menanam benih tanaman di dalam lubang-lubang atau coakan-coakan tanah, dan kemudian setelah itu dia memanennya. Nah, ada yang menyebutkan bahkan lebih tua atau sekitar 1300 tahun yang lalu dan ditemukan adanya grafiti di kuil Kurna di Mesir. Nah, beberapa sejarawan juga menyebutkan mereka menyebutnya congklak itu kalau di daerah Eropa atau mungkin di daerah Arab itu disebut mangkala. Mangkala adalah permainan tertua di dunia. Nah, berdasarkan bukti arkeologis yang ditemukan di Yordania yang berasal dari sekitar 6000 sebelum Masehi. Permainan ini dimainkan oleh orang Nabatea kuno. Sedangkan awal abad ke-18 dapat ditemukan dua meja makala di Kastil Weikersheim di Jerman Selatan. Studi terbaru tentang aturan makala telah memberikan wawasan tentang alur penyebaran congklak dikaitkan dengan rute migrasi. Apakah dimulai dari Afrika atau dari semenanjung Arab ataupun dari Eropa. Nah, ada bukti bahwa permainan ini dimainkan di Mesir sebelum Masehi. Nah, permainan ini menyebar dari Mesir ke bagian lain Afrika, mungkin dengan para pedagang bergerak naik turun melalui Sungai Nil. Nah, penggalian di Lebanon juga menemukan potongan-potongan yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi mulai berkembang. Jadi mungkin dari Mesir berkembang sampai ke daerah Lebanon gitu.
Patung ini ditemukan tergeletak di perutnya seorang putri di lantai marmer yang menutupi saluran drainase di zaman Romawi. Nah, belakangan ungkapan bahwa itu juga digunakan untuk bermain papan atau yang disebut permainan congklak. Ada banyak versi permainan congklak. Ada sekitar 800 permainan mangkala atau permainan congklak tradisional ini dengan berbeda macam bentuk dan aturannya, tapi tetap sama memindahkan biji atau koin per koin itu. Nah, bahkan saya sendiri ini, nah ini sampai membuat sebuah buku ini, From History to Story Congklak. Nah, ini kumpulan buku-buku temuan-temuan congklak atau yang congklak-congklak yang ada di seluruh dunia. Nama-nama congklak di seluruh dunia memang berbeda-beda. Misalkan yang dimainkan di Afrika dengan nama yang berbeda. Ada yang bilang wari, ada wari, R-nya double, ada awari, ada owari, ada wori. Nah, nama lain di India Selatan atau disebut aliguli, mane atau palangguzi. Bau Lakiswali di Afrika Timur, Gebeta, Trigana di Ethiopia, Oware, Wale, Awari, Togus, Korko, dan Togus Kumalak dimainkan di Kirgistan atau Kazakhstan. Permainan ini dimainkan di wilayah Eropa, tapi tidak menyebar ke seluruh Eropa pada abad itu. Nah, di Bosnia disebut Bohenspiel atau disebut Banban di Serbia, Mandoli di Yunani, Makala kemudian tiba dan sampailah di Amerika Utara melalui perdagangan budak. Nah, ketika orang-orang diperbudak secara paksa membawa budaya mereka ke Karibia dan Amerika dan menjadi populer bahkan di Louisiana disebut dengan wara dan berubah kemudian versinya berubah sama kalah gitu. Kalah di Amerika itu dikenal di tahun 40-an, tahun 1940. Ada juga budaya yang melalui perdagangan Arab sampailah ke India. Dari India kemudian sampai ke Malaysia dan kemudian Indonesia dan Cina. Subtipe dari permainan makala atau congklak di Asia ini yang paling terkenal sebenarnya. Nah, congklak atau dakon atau congklak atau macam-macam namanya, dan di Filipina juga disebut sungka. Kata mangkala itu berasal dari kata Arab atau sebuah kata di Arab, asalnya kata nakala. Nakala yang secara harfiah yang berarti maknanya bergerak. Jadi bergerak. Nah, makna giliran terdiri dari mengeluarkan semua benih dari lubang dan menabur benih, menempatkannya di masing-masing lubang berikut setelah beruntun dan menangkap berdasarkan papan, dan kemudian pada akhirnya dia memanen banyak dan kemudian disimpanlah di lumbung. Lumbung itu ada di bagian kiri dan kanan pemain congklak. Tujuan dari permainan ini adalah sebenarnya menanam benih, siapa yang terbanyak, kemudian hasilnya disimpan di bank, dan yang memiliki 7 lubang, ada juga yang memiliki 5 lubang dan 9 lubang, tapi yang paling umum adalah 7 lubang untuk setiap pemain. Sekarang ini bagaimana sih permainan makala ini? Sama seperti permainan catur sebenarnya. Permainan makala ini adalah sebuah hal menarik bagi para matematikawan atau para ilmuwan komputer. Sangat sedikit sekali permainan yang tersisa yang menggunakan analitis matematis. Pemain yang lebih kuat mampu melakukan perhitungan, dapat memprediksi seperti apa bentuk langkah-langkah dari papan tersebut. Nah, atau disebut juga pemain ini sebagai bentuk latihan mental yang menyenangkan. Belum ditemukan bagaimana permainan ini yang sebenarnya banyak yang menyebut permainan primitif, tapi sangat universal dan merupakan keterampilan intelektual murni sepenuhnya, sangat matematis tetapi sangat kompleks untuk tetap menjadi konteks yang sangat nyata. Nah, kalau permainan congklak di Indonesia itu sebenarnya seperti apa? Dari mana mereka bermula? Nah, bukti arkeologis mengenai permainan ini ditemukan dalam ekskavasi di Panjunan, Banten pada tahun 1983.
yakni berupa bidak congkak terakota. Pada masanya situs ini merupakan pabrik tembikar. Jadi ada satu tembikar atau bidak congkak terakota yang terbuat dari tanah liat. Nah, tersebut kini menjadi sekarang menjadi koleksi dari Museum Nasional. Di wilayah Asia Tenggara, congklak itu berkembang diyakini dari wilayah Malaka. Malaka waktu itu masih menjadi pusat perdagangan untuk Asia Tenggara. Nah, diyakini kata congkak. Nah, congkak itu permainan congklak tapi dikenal mereka dengan nama congkak. Nah, congkak ini berasal dari kata Melayu, yaitu dari kata conglak, yaitu yang artinya adalah pengiraan mental. Apa sebenarnya dari pengiraan mental atau conglak itu sendiri, asal kata dari congkak itu sendiri? Nah, itu suatu proses mengira untuk mencari jawaban tanpa menggunakan pensil, kertas, kalkulator atau alat bantu lainnya, tapi mereka secara tiba-tiba kemudian mengungkapkan dan bisa mengirakan apa yang terjadi atau ada di depannya. Kita mungkin sering mendengarkan kata kalau orang mengatakan I just did it in my head. Jadi ya terjadi begitu saja, kepalanya berpikir dan kemudian bertindak dan kemudian dia bisa memperkirakan numerisasi, nomor-nomor dan sebagainya. Itu yang dinamakan pengiraan mental atau congklak. Nah, yang ingin bermain congklak sekarang di rumah, kita mungkin tidak perlu mencari congklak yang utuh atau menyuruh kita untuk keluar mencari orang yang jualan congklak. Nah, kita bisa membuat mainan congklak itu dari barang yang ada di rumah. Bisa dari kertas, bisa dari kertas bekas telur atau mangkuk yang dideretkan, kemudian bisa ngambil dan kemudian piringnya bisa menjadi lumbungnya, macam-macam. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat cara membuat. Nah, itu tadi permainan congklak atau dakon atau makala dalam bahasa dunia. Terima kasih kepada Teh Dewi atau Dewi Lestari, sahabat saya, teman saya, sudah menjadikan congklak ini sebagai mainan favorit di keluarga dan bisa mengenalkan kepada semua orang di rumah ini. Nah, dimainkan di rumah aja agar tetap sehat, bahagia, dan berbudaya. Tetap dimainkan 2 atau 3 kali sehari setelah makan. Bahkan saya mungkin dulu 10 kali sehari karena permainan ini sangat menantang dan menyenangkan. Tetap sehat dan terhindar dari penyakit halu atau
yang keluar. Sampai jumpa lagi di permainan selanjutnya. Tetap main di rumah aja agar kita cepat bermain bersama. Terima kasih. Sampai jumpa di permainan selanjutnya. Terima kasih. Usai tawa ini, izinkan aku bercerita. Telah jauh ku mendaki sesak